Siapa Umar bin Khattab? Kita bahas dulu tentang nasab dan kunyah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Kunyah beliau atau julukan beliau, sebutan beliau adalah Abu Hafs. Abu Hafs Al-Quraisy Al-Adawi, ya. Abu Hafs, Hafs itu nama anaknya, ya, yaitu siapa? Hafsah, ya. Jadi Hafsah istri Rasulullah SAW adalah anak dari Umar bin Khattab, ya. Dan selain dijuluki Abu Hafs, Umar juga dijuluki dengan Al-Faruq. Al-Faruq atau pembeda. Nah, julukan ini konon adalah pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar Al-Faruq. Ini ada sebuah riwayat dari Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, ya, rahimahullah, dalam Hilyatul Auliya. Ini dari Ibnu Abbas. Jadi ada riwayat yang menyebutkan tentang kenapa Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Tapi riwayat ini dinilai sebagai riwayat yang dhaif sebetulnya. Nah, ini intinya diceritakan bahwa Umar bin Khattab itu bermaksud atau berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, ketika di perjalanan dia sudah bawa pedang gitu. Tiba-tiba ditanya oleh orang, mau kemana kamu Umar? Gitu. Lalu kata Umar, saya akan membunuh Muhammad karena dia sudah melakukan memecah belah orang-orang Quraisy sehingga saling bermusuhan. Karena apa? Karena mengajarkan agamanya itu. Lalu kata orang ini yang bertanya tadi, bagaimana nanti Bani Hashim akan bertindak kepada kamu kalau kamu kemudian membunuh Muhammad? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu kata orang itu, sungguh mengherankan kamu wahai Umar. Kamu akan menindak, ya, Muhammad sementara Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini, Fatimah sudah masuk Islam, sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kata orang ini. Kaget Umar. Lalu setelah itu menuju ke rumah Fatimah, ya. Kemudian ternyata benarlah ditemukan di rumah Fatimah ini sedang diadakan sedang belajar Al-Qur'an. Fatimah dengan suaminya, kemudian ada salah seorang sahabat, gitu ya, sedang mengajarkan Al-Qur'an kepada dua orang ini. Di sana diceritakan ternyata mereka sedang membaca surat Thaha, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab membaca lembaran suhuf Al-Qur'an yang sedang dibaca itu, kemudian tersentuhlah Umar bin Khattab dengan ayat yang dibacanya, kemudian dia meminta untuk tunjukkan di mana Rasulullah berada. Setelah itu masuk Islamlah Umar, dan kemudian Umar pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah agama ini adalah agama yang benar? Ya. Lalu kenapa kita bersembunyi? Karena waktu itu Rasulullah SAW berada di rumah Arqam bin Abil Arqam, ya, selalu mengadakan pengajian tertutup, ya, tidak terang-terangan gitu. Lalu kata Umar, kenapa? Kita ini berada dalam kebenaran, maka kita harus sampaikan kepada mereka, ya, tentang dakwah ini, tentang dakwah Islam ini. Maka pada saat itu Rasulullah dan para sahabat itu keluar dari rumah Arqam bin Abil Arqam secara berbaris, ya. Mereka kemudian meneriakkan tahlil, ya, keliling di sekitar kota Mekah, masuk ke gang-gang kota Mekah sampai akhirnya mereka berada di sekitar Ka'bah. Nah, pada saat itulah, ya, Rasulullah SAW menjuluki Umar sebagai Al-Faruq. Ya. Tapi sekali lagi ini kisah ini oleh para ahli hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Tapi kemudian kisah ini walaupun dianggap dhaif oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ini dimasukkan dalam buku Sirah Nabawiyah ini karena ada beberapa riwayat, ya, tentang masuk Islamnya Umar yang sangat banyak, kisahnya hampir sama. Mungkin dianggap oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, walaupun ini lemah tapi banyak riwayat-riwayat yang sama sehingga itu diambil, gitu ya. Itu diambil. Nah, ala kulli hal, apakah ini kisahnya dhaif atau tidak, yang jelas kita mengetahui bahwa Umar bin Khattab ini dijuluki Al-Faruq.
Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan dia juga dikenal ya oleh kaum muslimin, oleh kita semua umat Islam sebagai orang yang pertama kali digelari dengan sebutan Amirul Mukminin. Abu Bakar ya disebut sebagai khalifah Rasulullah. Khalifah Rasulullah artinya pengganti Rasulullah, memimpin umat. Sedangkan Umar bin Khattab itu digelari dengan Amirul Mukminin. Ini ada kisah ya, kisah yang menyebutkan kenapa Umar bin Khattab itu disebut Amirul Mukminin. Jadi suatu saat ada orang datang, tamu dari Irak. Kemudian dia masuk ke masjid, bertemu dengan Amr bin As. Lalu dia bertanya tentang Khalifah Umar. Wahai Amr, maukah engkau mengantarku kepada Amirul Mukminin? Kemudian Amr bertanya, kenapa kamu mengambil khalifah, maksudnya pemimpin umat Islam, dengan Amirul Mukminin? Kata utusan itu, ya karena Umar itu adalah seorang amir. Dia adalah seorang pemimpin dan kita adalah orang-orang mukminin, maka dia ini adalah Amirul Mukminin. Dan itu kemudian oleh Amr bin As disampaikan kepada Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab menyenangi ya sebutan ini dibandingkan sebutan khalifah. Nah, ayah Umar yaitu namanya Khattab ya, Umar bin Khattab ya, nama ayahnya Khattab ya. Ini adalah komandan pasukan Quraisy. Jadi Khattab ini seorang komandan pasukan Quraisy yang dekat sekali dengan kakek dari Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib. Nah, sedangkan ibunda dari Umar adalah namanya Hantamah. Ini putri Hashim, ya, putra Al-Mughirah Al-Makhzumi. Nah, kapan Umar dilahirkan? Disebutkan di dalam buku tarikh itu bahwa Umar dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Khattab, ayahanda Umar bin Khattab, mengajari Umar bin Khattab ini berbagai macam tradisi ya, tradisi kelelakian, kejantanan khas Jazirah Arab, mengembala ternak gitu ya, memanah, memainkan pedang, tombak, berburu, menunggang kuda ya. Hingga kemudian Umar ini dikenal ya memiliki kemampuan membaca dan menulis. Ini dan saat itu perlu diketahui bahwa membaca dan menulis ini sesuatu yang masih langka dalam masyarakat Arab itu. Jadi masyarakat Arab ini lebih familiar dengan budaya tutur ya. Jadi syair-syair gitu, menghafal syair-syair sampai ratusan bait gitu ya. Seperti itu. Tidak terlalu akrab dengan tulis menulis. Memang budayanya begitu gitu ya. Sehingga disebutkan di dalam buku tarikh itu pada masa itu tidak lebih dari 14 atau 17 orang saja di Mekah itu yang bisa menulis, membaca, atau bahkan di Jazirah Arab. Ini menunjukkan bahwa Umar ini seorang yang memiliki kecerdasan gitu ya. Nah, Umar juga pandai mengubah syair. Bahkan Umar ini dikenal sebagai kitab diwan yang berjalan. Dia mampu menghafal syair-syair Arab. Bahkan syair-syair Arab itu sampai sekarang juga masih dipelajari ya oleh orang-orang yang mempelajari tentang sastra ya. Sastra Arab sampai sekarang itu masih tersimpan syair-syair Arab itu. Nah, Umar juga dikenal sebagai jawara gulat. Sehingga Umar ini disegani ya, disegani sampai Rasulullah SAW kemudian berdoa kan gitu, ya Allah, masukkanlah ya salah satu dari dua orang Umar ya. Umar bin Hisam dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisam itu Abu Jahal. Ternyata Allah mengabulkan doa yang dimasukkan Islam itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa dua orang ini didoakan oleh Rasulullah untuk salah satunya masuk Islam? Karena dua orang ini dua orang yang kuat di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kita lihat bagaimana ya Umar bin Khattab ini memiliki keutamaan memang sejak masa jahiliyah pun sudah menjadi orang yang sangat menonjol ya. Ketika mulai beranjak dewasa, Umar bin Khattab kemudian menekuni perniagaan. Dia sudah keluar negeri. Ya, pergi ke luar negeri berdagang ke semenanjung Arab, ke Persia, ke Syam, hingga ke Mesir.
Nah, ini disebutkan dalam buku Sirah, Mustafa Murad itu mengatakan bahwa Umar bin Khattab ini menguasai beberapa bahasa. Bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Persia. Jadi oleh karena itu maka Umar bin Khattab ini diberikan jabatan gitu oleh orang-orang Quraisy sebagai diplomat. Sejak masa sebelum Islam, ya Umar bin Khattab ini memang orang yang sudah punya keunggulan. Nah, ini ada hadis ya. Fakhiyarukum fil jahiliyah, orang yang terbaik pada masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Maka dia akan menjadi orang terbaik pula di masa Islam idza faqahu, kalau dia memahami agama. Nah, kemudian ini istri-istri dan anak-anak Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini pernah menikahi 7 orang wanita. Pernah menikahi 7 orang wanita. Jadi ada yang dinikahi pada masa jahiliyah, ya, ataupun ada yang dinikahi setelah masuk Islam. Yang pertama Zainab binti Ma'zun. Ya. Nah, ini dari pernikahannya Umar bin Khattab dikaruniai Abdullah, ya, Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah, ini adalah anak dari Umar dari Zainab binti Ma'zun, ya. Kemudian Hafsah juga, ya, anak dari Zainab binti Ma'zun. Tapi kemudian nanti Zainab binti Ma'zun ini diceraikan oleh Umar bin Khattab setelah perjanjian Hudaybiyah karena tetap dalam kekafiran. Kemudian Malikah binti Jarud, ya. Ini dari Malikah ini Umar dikaruniai Ubaidillah. Kemudian Quraibah binti Abi Umayyah. Darinya Umar bin Khattab tidak dikaruniai anak, oleh karena itu kemudian Quraibah ini diceraikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham, ya, darinya Umar bin Khattab dikaruniai Fatimah, ya. Kemudian Jamilah binti Asim bin Thabit, kemudian yang keenam Atikah binti Zaid bin Nufail, kemudian Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Ya, Ummu Kulthum ini anak dari Ali bin Abi Thalib juga pernah dinikahi oleh Umar bin Khattab. Dari Ummu Kulthum ini Umar dikaruniai Zaid dan Ruqayyah, ya. Nah, Umar juga punya 2 budak perempuan asal Yaman bernama Luhayyah, ya, yang melahirkan Abdurrahman al-Asghar, dan Faqihah yang melahirkan Zainab, ya. Nah, memang ada dalam salah satu buku tarikh saya membaca Umar bin Khattab itu saya menikahi perempuan dalam rangka ingin punya anak. Walaupun saya tidak terlalu berhasrat, tapi karena saya ingin mendapatkan anak, maka saya selalu menikahi perempuan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan gitu ya kepada umat Islam ini untuk memperbanyak anak. Gitu.